الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ana radha'ankum. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang artinya, maka kebinasaan berkawin itu yaitu ada 6 perkara yang membinasai kawin. Kawin itu harus berilmu. Kalau nggak berilmu, nggak nyaman. Kalau nggak tahu ilmunya, bisa berantem, bisa rusak, bisa ribut di rumah tiap hari begitu. Terus, maka kebinasaan berkawin itu yaitu umum, yaitu sedikit orang yang lepas daripadanya. Hampir semua orang yang kawin itu dapat kebinasaan itu, kecuali jumlahnya kecil yang selamat dari kebinasaannya. Melainkan seorang yang ada baginya harta pusaka atau ada baginya usaha daripada yang halal, kecuali orang yang ada peninggalan bapaknya yaitu warisan harta pusaka yang halal, atau punya patokan pencarian hidup yang halal. Terus yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya itu, dengan dia dan dengan anaknya. Kalau udah ada anak-anaknya. Terus dan dengan ahlinya itu, ahlinya ini anak bininya itu cukup dah. Terus ada baginya daripada ganaah. Tapi itu anak, itu bini orang yang dididik agama, yang ganaah orangnya, yakni menerima apa adanya, bukan menteriak-teriak. Asal sama lakinya, dicaci maki lakinya. Itu kalau yang nggak ngaji, atau ngaji cuma ngumpul, kerudungan rapi, baju seragam, nggak dapat ilmu. Ya. Kalau dia punya ganaah, dia tahu tauhid, dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang sama kita, lebih sayang dari diri kita sendiri. Dia yang kasih segitu, dia terima dengan senang, selamat rumah tangga itu. Kalau yang rese, teriak-teriak, kurang duit, ngatain lakinya goblok, nggak bisa nyenangin, ini musibah, bala buat dia. Makanya Nabi suruh dalam hadisnya, tunkahul mar'ati bi'arba'in, dinikahi perempuan itu dengan sebab 4 perkara. Pertama, lidiniha, ada lelaki ketarik sama dia karena dia beragama, ilmunya dia amalin. Ada lagi yang tertarik wali hasabiha, dia punya keturunan orang baik-baik.
bapaknya, kakeknya orang saleh. Yang ketiga, walimaliha, perempuan ini banyak duitnya, orang kaya, orang punya duit, orang mampu, dia ketarik sama duitnya, dia kawinin itu perempuan. Yang keempat, wali jamaliha, karena cantik dia, bagus dia, menurut pandangan itu laki-laki, nggak sama pandangan orang, maka terjadilah pernikahan. Dia ketarik cantik. Nabi pesan sama umatnya seluruh mukminin, muslimin, fadfar bilatid din taribat yadak. Dari 4 macam ini kau pilih perempuan yang beragama, pasti selamat kau dari semua fitnahnya, nggak kena. Tapi kalau perempuan nggak ngerti, bodoh, mata duitan, nanti bakal datang ini di sini ada 6 model perempuan. Ada yang kayak karung bolong, dikasih duit berapa aja kurang aja. Ada yang mukanya totol hitam satu-satu. Ada yang rambutnya keriting tapi rapat, nggak bisa disisirin. Kalau diguyur air nggak pecah. Itu nanti bakal saya terangin satu-satu. Artinya jangan nikah sama perempuan model begitu. Tapi bukan perempuan itu nggak akan nikah. Yang nikahin Allah. Cuma Nabi pesan, dia akan kawin, nggak tahu tapi sama siapa ya. Begitu, bukan ada perbedaan, tidak. Ini ilmunya begitu. Ada 6. Kalau mau cari pahala akhirat, cari bini yang galak, yang rewel, yang keras, yang maki-maki, itu lo nikahin. Kalau pengen cepat masuk surganya Allah, dengan syarat bersabar, lo ibadat sama Allah yang betul, taat sama Allah kalian yang benar, piara itu perempuan. Insya Allah mesti dapat martabat tinggi laki-laki itu kalau dia bisa menerima godaan kerasnya itu. Itulah perempuan yang dipilih para ulama ussalihin yang dahulu-dahulu. Dia kalau nikah sama perempuan yang begitu tuh, goblok loh, itu dikawinin sama dia. Buru-buru dinikahin, ditakut orang kawin sama dia. Dia demen tuh ngomongannya yang kasar gitu. Dia terima dengan kesabaran, kemudian dimaafkan. Allah bilang khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid 'anil jahilin. Kau ambil jalan maaf ya Muhammad. Perintah orang kebajikan, berpaling dari orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Yang jahilin itu, Imam Ghazali bilang ada. Kalau saya nggak bilang, apa 4 perlu? Ar-rijalu arba'atun, kata Ghazali. Manusia itu ada 4 golongan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika 'alimun fattabi'uh. Seorang berilmu, dia tahu dirinya dia berilmu, dia amalkan ilmunya, dia jalankan menurut perintah Allah dan Rasulullah, itulah orang alim. Ikuti dia, kata Ghazali. Bukan dimegah-megah depan orang cari duit, minjem duit sama murid, bikin susah murid, haram aja semua. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun
yadri rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aidiluhu. Seorang alim tahu dirinya alim, dia tidak tahu dirinya alim, ini orang sedang tidur. Kata Imam Ghazali, banguni, bangkitkan dia, ajak dia, kau tanggung jawab di hadapan Allah, kau punya ilmu, ajari orang sebisa kau. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun la yadri, seorang nggak tahu, bodoh, tapi wa yadri annahu la yadri, dia tahu yang dia bodoh. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu, ini orang butuh petunjuk, kau yang kenal dia, ajari ilmu agama supaya dia jalan di jalan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, ini yang jahil, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun famfuduhu, seorang nggak ngerti, dia nggak tahu yang dirinya dia bodoh. Ini orang goblok, singkirin diri ente dari dia. Itu Quran yang suruh itu. Berpaling dari orang bodoh, bodohnya ini maksudnya. Bukan orang bodoh yang nggak ngerti kita tunjukin. Ini orang bodoh nggak ngerti dirinya bodoh. Saya bisa ajarin dia bodoh, dia nggak tahu dirinya bodoh, habis sudah nggak ada gurunya. Atau malaikat nggak bisa ajarin dia. Nah ini yang ini nih, jangan deketin, jangan bergaul, jangan berteman, bahaya kita. Kata Imam Ali, saya sanggup berhadapan 1000 orang yang pinter, tapi 1 orang yang bodoh sanggup saya pikul. Karena dibilangin apa aja nggak ngerti, capek mulut kita. Kata Imam Syafi'i, saya kalau ketemu orang bodoh bicara sama saya seperti dapat pikulan yang berat di pundak saya yang nggak mampu saya pikul, sampai begitu. Nah, bodoh ini habis sudah, gurunya kagak, apanya kagak, gimana? Nah itu orang soleh-soleh cari perempuan bukan yang cakep, yang rewel, dibayar pak. Kalau dia buka pesantren umpamanya, dibayar ke muridnya, lu cariin, lu bawa kemari, kasih duit. Terus tiap hari karena naik dia punya martabat cepat, dengan sabar dimaki-maki bininya, kalah bangun malamnya, kalah tilawahnya, kalah zikirnya, kalah sedekahnya, kalah hajinya, semua kalah tuh. Sebentar dia jadi wali deh. Tapi jangan lu centil dia, lu dengerin, lu adepin, kuat gak? Dia kan lu gampar berdarah-darah sama orang. Jadi kalau awam tak boleh. Awam harus cari yang baik. Terus Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, inna kaidakunna azim. Tipu muslihat perempuan itu besar, dalam surah Yusuf alaihissalam. Tapi di ayat lain, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Tipu muslihat syaitan itu kecil. Kalau kau ada ilmu, amalmu baik, dia kan bisa masuk. Tapi kalau perempuan Nabi Yusuf masuk bui, dapat fitnah dari perempuan.
Pikirin itu, alaihissalam. Zulaikha mau sama dia, sedangkan Zulaikha bininya raja. Bagaimana? Terus kelilingnya ngatain, disuruh keluar ke Yusuf. Dari bagusnya menjerit yang perempuan itu, menjerit semuanya, dia nunduk begitu. In hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat, kalau cakep banget sih itu. Tapi akhirnya wafat itu raja yang baik itu. Yusuf nikahi Zulaikha, janda. Anbiya hatinya lembut, hadirin. Memang udah dibikin sama Allah begitu dari lahir. Bagus, pemaaf, baik betul. Saudaranya begitu jahat, diceburin ke sumur dia. Sampai dijual jadi budak, dibawa ke Mesir alaihissalam. Dengan duit baksiin yang nggak ada harganya di Quran, dijual. Dia maafkan 9-9-nya, kompak ceburin Yusuf ke sumur. Tapi 9-9-nya dia redha dengan bersih dari hatinya, nggak punya dosa itu saudaranya sedikit pun atas diceburin dia dalam sumur, dimaafkan. Itu ada ceritanya di Quran alaihissalam. Belum datang Yusuf, Nabi Yakub bilang, inilah ajidu ri'a Yusuf. Saya sudah cium baunya Yusuf. Nabi Yakub nangis, bukan nangisin Yusufnya, hadirin. Anaknya yang diceburin tidak sama sekali, serambut pun tidak ada. Dia tangisin penerus dakwah ilahiyah di tangan Yusuf. Allah sudah tentukan kemana dia sekarang. Habis itu siapa yang mau ajari ini umat? Itu yang sahih. Sampai dia punya mata buta nggak lihat. Waktu udah ketemu sekali dia masih mengaku tuh Yusuf nggak ngomong, cuman Bunyamin ditarik. Lewat siasat Nabawi namanya. Siasat dia seolah-olah Bunyamin dibikin kesalahan sehingga kepegang. Kata yang lain, sudah gantinya kita aja, enggak. Saya nggak mau berbuat kezaliman. Yang salah yang saya tangkap. Baru Nabi Yusuf bilang, aku ini Yusuf, kau adik kandungku. Dia seibu. Yang 9 lain ibu. Yakub alaihissalam anaknya 11. Itu riwayat luar biasa itu. Sahabatnya Nabi Allah Yusuf itu. Akhirnya Nabi Yusuf bilang, bawa kau punya keluarga semuanya kemari. Yang 9 balik pulang, bawa makanan. Waktu itu musim paceklik, kelaparan. Udah gitu, Nabi Yakub sama bininya masih hidup. Dua-duanya diajak sama saudara yang 9 ke Mesir. Masuk ke istananya. Begitu Yusuf lihat ibu bapaknya, dia turun dari singgasana ke bawah. Dia gendong ibunya dulu, dia taruh. Wa rafa'a abawayhi ilal 'arsy. Dia angkat ibu bapaknya ke singgasananya. Dia turun ke bawah. Ini anak saleh. Ini kalau udah punya kedudukan,
maknya disuruh nyuci. Dia baca majalah sama bininya. Ini jahannam wa bi'sal masir, ini kerjaan. Itu di Quran disebutkan wa rafa'a abawayhi ila al-'arsy. Nabi Yusuf dia turun ke bawah. Baru dibilang itu mimpi yang saya dulu, Abah. Benar semuanya. Sekarang saya sudah duduk jadi raja di sini. Dia mimpin dengan adil. Bininya Zulaikha. Dimaafkan tuh yang dia, sebab Zulaikha itu keras, dia fitnah Yusuf karena nggak dapat kawin sama Yusuf. Yusuf mana mau, nggak bisa alaihissalam bertindak yang salah. Nabi itu maksum, dijagai gerak-geriknya, diamnya, tidurnya, jalannya, ngomongnya, matanya, kupingnya, itu dijagai sama Allah seluruh tubuhnya dari maksiat. Nggak bisa dia kerja salah. Ini contoh-contoh yang indah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan pada engkau ya Muhammad sebagus-bagus cerita. Adam begini, Idris begini alaihissalam, Nuh begini, Ibrahim begini. Ini saudara-saudara, Nabi tahu semua. Musa paling banyak sebutannya alaihissalam di Quran. Nah, kalau orang yang bodoh, dulu ada orang ngaji kagak ngerti, dia kata Nabi Muhammad nggak banyak disebut di Quran. Bodoh sih, bukan apa. Tapi Musa penuh sebutannya di Quran. Jadi dari bodohnya dikira Nabi Musa lebih afdal dari Nabi Muhammad. Lihat kalau ketutup otak. Allah Ta'ala berfirman, laulak lama khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, semua ini tidak ada, saya nggak mau jadiin. Saya dalam ajali urusan saya nggak ada yang saya mau jadiin, tapi saya tuju asbabnya ente. Ente keluar paling akhir, tapi ruhmu paling dulu. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan yang lain, diciptakan nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kejadian, guru itu yang ngomong begitu. Dilihat di Quran banyak banget Nabi Musa kok. Berarti dia lebih keren dah. Syekh Yusuf Ad-Nabhani bilang, ma fawqa rabbuhu ma fawqa Muhammadin illa rabbuhu. Nggak ada di atas Nabi Muhammad kecuali Allah yang kita nggak tahu hingganya. Yang lain di bawah Nabi Muhammad semua. Buktinya waktu Isra Mi'raj, Nabi Musa di Tursina, Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Buka kau punya sendal ya Musa. Sekarang kau masuk di tempat yang suci di sini. Nabi begitu sampai di Baitul Muqaddas, waktu mau naik ke Mi'raj, bukan Isra dan Mi'raj, dia mau buka sendalnya. Jibril bilang, walam amur bika ya Muhammad. Saya nggak diperintah bilangin engkau suruh buka itu sendal, bawa ke langit, ikut. Jadi malaikat itu sampai di aras semuanya di bawah sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hebatnya Rasulullah itu. Begitu hadirin.
Jadi emang perempuan dibikin rewel. Jadi lo biar tahu diri aja. Dia ngomong apa ya, jangan emosi dong. Dia boleh emosi, kita jangan. Kalau lo yang emosi, lo keluar dari qawwamuna 'alan nisa, keluar. Allah Ta'ala bilang bukan lo ya orang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itu wajib sabar ngadepin dia, wajib senyum ngadepin dia, bukan sunnah. Senangin dia biar dia jalan. Ulama-ulama dulu begitu. Zaini itu bininya 4 satu rumah. Rahimahullah. Saya kalau datang ke Banjar nginep di rumahnya. Itu akur berempat, 4 kamar. Bukan rumah satu-satu. Ngumpul nggak berkelahi. Itu pintar betul tuh Zaini. Nggak berkelahi ini. Kawin izinin. Kalau lo kawin, lo potong barangnya. Sampai silat, sampai mati orang. Biar nggak kebagian dua-duanya habis. Godot aja deh. Saya kenal Zaini itu kenal betul. Kenal dekat, kenal mentok betul. Istrinya 4. Satu rumah. Semua baik-baik. Satu sama yang satu. Kalau orang jahil yang nggak ngerti, dikira ada bacaannya. Dibacain tuh bini supaya goblok, jadi nggak ribut. Kagak. Emang halus deh ini tuh orangnya. Didikannya bagus. Saya kalau duduk sama dia senang. Tiap hari sampai jam 1 malam baru tidur saya. Ilmunya besar betul. Apa aja dia tahu. Orangnya lembut, sabar. Satu negeri itu di bawah perantainya. Bukan pejabat, bukan gubernur, bukan. Semua takut sebenarnya. Tangannya pemurah. Bininya nggak pernah keluar ke pasar. Yang belanja anak laki. Nggak tahu sekarang keadaannya. Saya setelah dia meninggal, saya nggak datang lagi. Siapa yang didik anaknya saya nggak tahu. Kalau dulu dia dapat anak umur 55 tahun baru dapat anak. Bertahun-tahun dia kawin sampai 4 nggak dapat anak. Dia bilang sama saya bilang dapat, nanti dapat. Cuman nggak lama, umur kira-kira namanya 2 tuh anak, 2 laki-laki, 2-2-nya. Yang satu namanya Muhammad Amin Badali. Muhammad Amin pengganti saya. Itu waktu saya datang umurnya sudah 4 tahun kali. Masih hidup guru. Terus. Tapi lo bu, baik laki lo jangan lo kasar juga nih lah, artinya ini kan yang ada di kitab begitu perempuan itu, tapi lo jangan begitu. Biar baik, biar sayang melaki. Ini sayang asal ada perlunya aja. Asal nggak ada perlunya nggak ada. Di sini sih nggak ada emak-emak yang begitu. Oh, ada seberang wakali sana.
Terus ada baginya daripada qanaah yang menegahkan daripada menuntut belanja lebih, maka demikian lepas daripada kebinasaan berkawin itu. Dapat bini ganaah, dia ganaah, lepas dari fitnahnya sudah. Yang minta belanja berlebihan. Zaini tiap hari saya makan sama dia, makannya sedang. Duitnya banyak banget, bakal bagi orang aja. Bayangin kalau dia ngaji begini nih, yang hadir bisa sampai 200.000. Dia nggak mau terima itu duit, selama nggak mau. Jadi muridnya taruh di bawah sejadah. Nanti muridnya lagi pungutin, dibagi sama orang fukara. Cari guru kayak gitu nggak ada. Orangnya baik betul, dagangnya pinter. Dia pakai berlian 5 miliar ditawar nggak dikasih. Kalau ngaji dia suka pakai kadang-kadang tuh 5 miliar harganya, gede segitu. Orang luar negeri yang mau dia nggak jual. Makanya saya nggak tahu sekarang. Saya dikasih kamar sendiri, gede kamarnya. Yang saya bawa parit. Waktu itu saya masih pakai celana. Ditarik sama dia ngaji, ikut duduk di sebelah saya. Hati pakai kolor katanya, saya duduk. Saya nggak pakai kain dulu, celana. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni semua salahnya, dosanya, amalnya dikabul, kuburnya diluaskan, diterangkan. Dia sayang betul sama saya. Sampai terakhir dia mau bikin rumah saya. Ini sertifikatnya dia mau kasih. Ini di sebelah rumah saya, tanah saya 300 meter. Habib bikin di sini. Namanya Habib datang sebulan 3 hari aja. Yang lain di Jakarta nih. Nggak mau. Saya datang bukan karena rumah, bukan karena duit. Saya datang mau ketemu inti, ambil barakah. Nangis dia. Kita nggak cari di situ. Penjilatnya banyak banget. Sampai saya pernah teriak-teriak di rumah ini. Di depan orang banyak. Saya kata lu jangan bikin susah guru lu. Guru urusannya agama, jangan lu aduk-aduk sama dagangan. Saya gitu kan, dia marah betul tuh sama saya, nggak senang betul. Saya nggak peduli lu mau bikin apa boleh. Dulu kita keker, sekarang lo ya nggak kuat. Jadi orang alim itu orang paling terhormat di alam ini. Allah lihat 2 alimun wa muta'allimun, kata Rasulullah. Orang alim dan orang yang mengaji nuntut ilmu. Dia bilang ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha illa al-alim wal muta'allim. Dunia ini terkutuk, isinya terkutuk, kecuali orang alim yang ngajar gak karena apa-apa, karena Allah. Dan orang yang nuntut ilmu juga gak ada maksudnya, cuma karena Allah, meneruskan jalannya Nabi begitu. 2 orang itu selamat tuh. Selama Allah Ta'ala bikin ini dunia, sampai hari kiamat gak pernah dilihat lagi, karena isinya kotoran. Nabi bilang tempat bala di sini, tapi ada derajat besar di sini juga. Ad-dunya darul amal la jazaa fiha, wal akhiratu darul jazaa la amala fiha. Dunia tempat beramal gak ada balasan di sini. Akhirat tempat balasan gak ada lagi amal di sana. Dalam satu riwayat
waktu Mi'raj Nabi ketemui Nabi Allah Musa sembahyang dalam kuburnya, sholat. Ditanyai sama Jibril, Jibril bilang ini syukur, bukan pengamalan. Sholatnya itu jadi sholatnya itu bersyukur sama Allah. Sebab di akhirat nggak ada lagi tahajud, nggak ada tilawah, nggak ada. Yang ada tinggal Quran dikumandangkan sama suara-suara yang kita nggak tahu, enaknya bukan main. Apa itu? Masuk dulu, mati dulu, masuk umat dulu, baru tahu. Tapi sudah tersedia dalam surga itu. Nabi bilang, "A'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Aku sudah sediakan, ke fi'il madhi, udah ada bagi hambaku yang saleh-saleh. Mata belum pernah lihat, kuping bagusnya tuh, kuping belum pernah dengar merdunya, dan tidak bisa dibayang-bayangin pakai hati. Nanti aja kata Rasulullah, kalau kau udah masuk baru kau dapeti itu. Makanya mana orang mukmin mau masuk ke musik, mau denger ini, nggak ada. Semuanya alat itu haram, alatul lahu namanya. Diterangkan satu-satu, suling, gendang yang tengahnya di pinggangnya, disebut sama bin Hajar satu-satu. Semuanya itu haram. Allah Ta'ala berfirman, وَعَمِلْ لَهْوِ مُعْرِضُونَ. Dari sia-sia kerjaan yang gak gunanya, mereka berpaling. Gak mau dengar begitu. So Allah bikinin kuping buat dengar Quran yang dimasukin sama ulama, yaitu gasidah yang baik. Itu ada di Ihya 11. Sampai setengah orang sufi bilang, kalau ada majelis dalamnya nggak ada qasidah, saya nggak hadir. Nggak ada gunanya. Habibul Haddad, syair-syair yang indah. Nabi bersabda, inna mina syi'ri la hikmatan. Sebahagian dari pantun itu mengandung hikmah. Nah, kalau pantun yang paling lah enak si mangga udang, orang bujang kemarin ada yang larang. Ini maksiat ini. Terus. Atau seorang yang ia mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusahai yang halal daripada mubah, dengan mengambil kayu di hutan atau mengambil berburu. Ini dicontohin yang halal, mengambil kayu. Orang dulu nggak ada alat-alat kayak kita sekarang. Dikumpulin tuh kayu buat masak, dijual. Hasilnya dijual. Ada yang berburu kijang, burung, semua yang halal. Itu dijual, laku, halal. Cuman kalau dia tembak atau dia panah masih hidup, segera dia potong. Kalau sudah mati nggak apa-apa. Kuliti kok, bulu-bulunya jual lagi. Halal. Sampai Allah Ta'ala sebut anjing buruan diajak berburu sama tuannya, dia tangkap itu kijang. Allah Ta'ala bilang, kau makan dagingnya itu, tapi yang digigit anjing itu dipotong, disertu. Yang lain dagingnya halal, nggak perlu dipotong. Kalau udah mati sudah.
Wa kulu mimma amsakna. Wa kulu mimma amsaka. Kau makan yang diterkam sama anjing itu. Tapi kalau anjing buruan yang ngerti, namanya anjing mu'allam, kalbun mu'allamun, yang udah diajar. Kalau satu kali tuannya lagi tidur, dia seret kijang, Allah minta makan. Bangke itu. Sebab itu anjing buas, kijang memang dia doyan. Tapi kalau ente yang perintah, dia mu'allam, ente kebuk, bas, lari itu anjing uber itu kijang, hati mati halal. Karena saya nggak bisa nangkap kijang, ayo nangkapnya bagaimana? Ente pengen makan kijang, nggak bisa tembak atau anjing. Itu Quran yang bilangin. Terus. Atau ada ia di dalam perbuatan yang tiada ta'alluq dengan sultan atau raja-raja. Atau Raja. Tiada ta'alluq dengan sultan atau raja. Atau dia ada punya kerjaan yang berurusan dengan pemerintahan, sultan atau raja-raja. Atau ada ia di dalam perbuatan yang tiada ta'alluq. Dia di dalam perbuatan yang enggak berurusan sama pemerintahan. Nah, sultan, raja-raja nggak bisa itu. Ulama nggak mau. Dia boleh sekolah tinggi, dia buka usaha sendiri. Nah, kalau yang campur pemerintah pasti zalim. Jarang sekali yang benar, yang selamat, nggak ada. Terima duit suapan, namanya rush, sogokan, itu semua jadi api. Terus dan kuasa ia atas bahwa memperbuat dengan dia akan orang yang ahlul khair dan orang yang dohirnya itu sejahtera dan golib hartanya itu halal. Terus maka yang demikian itu lepas daripada kebinasaan berkawin. Iya, dia kerja sama orang baik, ini orang soleh, ada usahanya, dia sebagai pegawainya. Nah, ini kalau dia kerja halal duitnya, aman, terlepas dari fitrahnya. Dan orang kalau udah makan halal benar udah. Semua Allah kasih taufik, hidayah. Gampang sebenarnya Allah dapat. Terus. Dan yang kedua daripada kebinasaan berkawin itu, yaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Yaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Yakni sebentar, nggak lama dipiara tuh bini, singkat nggak bisa. Didik anak itu bukan gampang. Anak itu diawasi ketat betul. Baru bisa beres. Bukan singkat sebentar, berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun dia kawin lagi atau dia cerai. Itu nggak bisa. Anak ini tanggung jawab ente. Ditunjukin dari kecil. Dulu abahnya Habib Salim, datuk saya, dia yang kasih nama saya Muhammad. Saya lahir di rumahnya.
Dia bilang, mana itu tamu yang baru? Diangkat. Abahannya deh. Abahannya orangnya ringan. Gampang. Saya mau kasih nama Amri. Iya. Ini saya kasih nama Muhammad. 15 hari habis kasih nama saya meninggal. Abahnya harus saling. Itu orangnya halus sekali. Dia pergi ke pasar, ada janji sama cucunya yang lain, mau beliin anu. Dia ingat udah di depan pintu rumahnya. Ya Allah, belum dibeli. Dia nggak berani masuk. Dia takut anak itu tanya. Dia balik lagi ke pasar, dia beli, baru diantarkan sama cucunya itu. Itu pendidikan yang tayyib, itu pendidikan orang yang sabar, orang yang pintar, yang mendidik betul anak jadi berkualitas. Urusan beli cucunya dia nggak mau bohong, dia takut. Abahnya Habib Salim itu alim tapi diam. Dia cuma mudir madrasah. Madrasah itu yang urus dia. Kerjanya dagang jamu, diminum gitu, udah jadi. Itu yang dibilang tadi usaha, ada usahanya itu. Itu enak, sehat diminum, laku banget. Saya nggak tahu zaman ini. Kuburnya di Al-Hawi sih. Ahmad bin Hussein bin Jilad. Itu urusan kayak gitu tuh kan sepele. Besok aja dah kita nih. Dia balik supaya nggak bohong sama anak itu. Ini dipegang jalan ulama, ikuti ulama, ikuti salihin. Jangan kita minsar. Ini zaman sudah akhir. Terus. Yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya itu, dan tiada sabar ia atas tabiat ahlinya, yang tiada muwafaqah dengan tabiatnya. Jadi nggak mufakat, nggak akur sama tabiatnya, sama tabiat ahlinya, dan semuanya itu dia sabarin. Dia sabar itu. Habib Ahmad itu bininya galak, maknya di Salim itu galak bener. Nenek kita itu galak. Kami Ahmad ini sabar, luar biasa sabar. Terus. Dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya itu. Iya. Jangan tuh, sabar. Yang boleh diteriakin, diomelin, dipukul di betisnya, yang lawan syariah Muhammad SAW itu aja. Kalau dia melanggar syariat, dia bikin dosa, nah ini baru kita tindak. Kalau mulutnya sih jantung biarin. Beliin speaker yang gede biar sampai ke pasar itu sebenarnya. Nggak apa-apa, normal. Emang dia begitu. Ini sebab di zaman ini sering terjadi. Bini dipukul sampai berdarah, bini haram. Allah bilang farji'uhunna bi ihsan. Kau pulangi kepada orang tuanya dengan baik. Kau ambil dia baik, senyum, ketawa, banyak tetamu, balikinnya juga baik. Kalau nggak kuat, bawa pada orang tuanya. Ceraikan dengan baik. Kata Rasulullah, kasih hadiah dia. Kalau ente mampu, kasih bekal sama dia. Jangan berdarah-darah anak orang yang bawa. Itu dosa besar betul.
Terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudai'a man ya'ulu. Cukup besok dia di hadapan Allah orang mikul dosa yang paling berat, ayyudai'a, disia-siakan anak bininya yang dia punya tanggung jawab itu. Nggak dikasih belanja, nggak dikasih makan. Kadang-kadang 2 hari sekali baru dikasih. Dalam bab nikah di kitab Arab itu batasnya 4 hari. Perempuan itu Senin nggak dikasih makan, Selasa nggak dikasih makan, Rabu nggak dikasih makan, Kemisnya ditalak. Dia berhak minta cerai, kemudian diputuskan sama Gaudi. Habis, bukan lakinya lagi. Sebab orang nggak bisa tahan lebih dari 3 hari nggak makan, bisa mati tuh. Bukan ada ditinggal, bininya anaknya ditinggalin, ini kan orang gila ini. Tapi di sini nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Kita bikin baik betul, sayang betul, biarin dia bengis, nggak apa-apa. Saya hidup sama bapak saya dulu, saya belum pernah lihat bapak saya pukul ibu saya, belum pernah. Biar direwelin, tangannya begini, tapi nggak sampai, saudara. Diginiin, coba ditarik lagi, gitu. Terus. Artinya, memadailah dengan seorang itu durhaka, maka bahwa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib atasnya nafkah. Iya, nafkahnya wajib dia nggak kasih. Itu nanti dosanya dia nggak kuat pikul. Besar itu dosa. Terus wa yurwa, dan diriwayatkan annal harib min iyalih, annal hariba min iyalih, bahwasanya orang yang lari dari anaknya, bininya, bimanzilatil abd al harib al abik, sama kedudukannya seperti budak lari dari tuannya. la tuqbalu lahu salatun wala siyam hatta yarji'a ilaihi. Nggak diterima puasanya, nggak diterima sholatnya sampai dia kembali kepada istrinya yang ditinggal itu. Nabi yang bilang, perempuan ini di Islam sangat dihormati ya. Dulu dihina, hinanya itu mulia, bukan hinanya itu jahat. Allah Ta'ala berfirman, fabi ayyi dzambin qutilat, dosa apa bayi ini kau bunuh? Itu riwayatnya, asbab nuzulnya Bani Tamim. Bani Tamim ini keluarga orang baik-baik, orang terhormat, jatuh di zina. Perempuannya salah satu. Waktu jatuh di zina itu dibunuh. Yang zina, setiap lahir perempuan dibunuh. Dia takut berulang zina itu seperti yang pertama. Dari terhormatnya dimatiin. Kalau laki banyak umur, kalau perempuan dibunuh. Allah Ta'ala marah dalam Al-Quran, larang. Maka lahir Nabi pertama perempuan, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sebab masa itu Arab kalau dapat anak perempuan dihabisin, jadi berantek. Sebabnya Bani Tamim, yang lain ngikut. Paling kesian sama perempuan itu.
Itu Islam yang suruh. Kata Allah, wa ja'alna bainahuma mawaddatan wa rahmah. Begitu nikah sudah selesai terjadi, kami masukkan di hati keduanya mawaddah. Ini lo pakai pacaran, nggak pakai Quran. Lo mau berusaha alam, pengen dapat anak soleh, keluar soleh. Lo udah ciumin, lo udah pelukin, baru lo nikahin. Itu yang jamin cinta itu Allah. Dalam Quran, wa ja'alna bainahuma, kami jadikan kedua pengantin ini mawaddatan wa rahmah. Cinta menyintai dan kasihan mengasihani. Kapan berlakunya cinta itu? Muda. Kawin umur 20, lakinya 22, wah itu kan masih kambing kacang tuh. Mawaddah. Cinta betul, cium peluk apa. Tang nenek-nenek anak aki-aki kalau dia panjang umur, turun rahmat dari Allah Ta'ala. Kata si nenek, gue kesian dia lu, gue juga kesian dia lu. Udah ngeplek dua-duanya. Tapi kesiannya nggak habis sampai mati. Begitu, itu ilmu yang betul hadirin. Jangan dirusakin perempuan, jangan diomelin, jangan dididik nggak baik. Ajari yang betul, ajak jalan di jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya selamat dunia akhirat. Dah sampai sini lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana واكشف قلوبنا وطهر قلوبنا وحسن منخلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، بجاه حبيبك محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. آمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود
الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام